What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, jadi di video kali ini gue pengen evaluasi dan gue ngebahas soal strategi event 22 waktu kemarin di Shopee ya. Sorry banget gue baru sempat buat videonya, sekarang aja tuh udah jam berapa nih, teman-teman kelihatan nggak? Masuk Shopee tuh, jam 02.59, yang berarti jam 3 subuh teman-teman ya. Jam 3 subuh dan sekarang tanggal 13 Februari 2023. Baru sempet gue buat videonya karena sibuk banget. Sorry, gue mute dulu. Oke, jadi baru sempet banget gue buat videonya karena sibuk banget teman-teman. Well, tapi it's okay dan gue berharap semoga teman-teman di sini enjoy sama videonya dan kita bisa belajar bareng-bareng karena di sini cukup banyak yang gue pengen membahas dan semoga teman-teman mengerti. Dan satu lagi, jangan pelit untuk like teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan like karena tinggal klik dan pencet tombol like sekali aja teman-teman. Dan gue berharap kita bisa bertumbuh sama-sama dan teman-teman jangan pelit untuk like ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu toko klien gue yang gue handle tokonya. Jadi ini mendapatkan omset 70 juta pada tanggal 22 ya, event 22 kemarin. Ini mendapatkan 552 pesanan, ya ini nggak usah diperhatiin lah ya untuk yang dibatalkan. Dan tingkat konversinya ini 4,49% yang ada kenaikan ya, kenaikan di 2,60%. Which is good banget ya. Karena untuk menaikkan tingkat konversi memang cukup butuh effort. Apalagi di sini omsetnya kalau teman-teman perhatiin ini naik 100% ya. Nah, kita bahas ya selanjutnya ya. Jadi kita ngebahas soal budget ads dulu. Sorry, ini kayak kepotong deh, bentar ya. Oke, udah gue benerin, semoga teman-teman terlihat dengan jelas ya. Di sini gak usah bingung karena bakal gue jelasin. Pertama kita ngebahas soal budget ads dulu. Jadi untuk budget ads sendiri, ini gue filter ya dari tanggal 2. Jadi 22. Ini mengeluarkan biaya 1,9 juta sekian untuk mendapatkan 14,6 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ya, itu kan dapat omsetnya 70 juta. Jadi untuk dashboard iklan itu nggak selalu di sini tuh valid teman-teman. Ya, nggak selalu valid. Oke, jadi untuk dashboard iklan sendiri, gue nggak bisa bilang ini valid banget karena beberapa hal yang bisa terjadi sehingga ini nggak ke-detect dan nggak ke-data di dashboard iklan di Shopee. So, jadi di sini yang penting gue memperlihatkan ini keluarnya 1,9 atau ya 2 juta lah untuk dapetin 14,6. Tapi secara omset keseluruhan dapat 70 juta. Tujuannya apa sih? Di sini gue punya 4 tujuan teman-teman. Itu ada boosting, ada GMV atau Gross Merchandise Value atau omset lah ya. Terus penjualan dan penilaian, lalu visibilitas. Oke, gue jelasin satu-satu ya, biar teman-teman gak bingung. Kalau soal boosting, ini memang gue menargetkan supaya untuk produk-produk yang hero, potensial, dan new product. Jadi ada 3 nih, untuk produk hero, produk potensial, dan new product. Potensial itu bisa dibilang kayak produk-produk yang sekiranya berpotensi menjadi produk hero. Kalau misalnya new product ya produk-produk baru yang mungkin barang-barang baru, tuh gue pengen tingkatin penjualannya supaya nanti di kemudian hari bisa kenceng juga. Kalau GMV ngomongin soal omset, kalau penjualan dan penilaian sudah pasti gue pengen produk-produknya itu mendapatkan penjualan yang banyak, lalu mendapatkan penilaian yang bertujuan juga nanti ke depannya akan jadi jauh lebih baik produknya. Untuk penjualan dan penilaian sendiri itu gue berfokus kepada produk-produk yang new product tuh bisa dibilang yang paling membutuhkan ya. Paling membutuhkan untuk penilaian dan penjualannya. Lalu ada visibilitas di mana ya supaya toko gue ini dapat meningkat. Lalu produk-produknya juga dapat meningkat dan sebagainya. So jadi di sini untuk toko yang gue handle ini sebagai konsultan, gue bener-bener ngefokusin 4 hal ini dari boosting, GMV, penjualan dan penilaian dan juga visibilitas. Yuk kita next. Jadi ini tanggal 1 Februari sebelum ada event 12.12 ini mendapatkan omset 34 juta. Total pesanan itu 169, ini nggak usah dilihat. Tingkat konversi 1,89% untuk tanggal 1. Gue nggak mungkin masukin ke teman-teman di sini semuanya. Tanggal 3 gimana, tanggal 4, tanggal 29, 30, dan sebagainya itu nggak gue masukin. Gue cuma mau kasih lihat di tanggal 1 aja, oke? Lalu di tanggal 2-nya, ini dapat kenaikan ya. Dari 34, ini ke boosting. Jadi 70 juta, omsetnya naik 100%. Teman-teman semoga kelihatan ya. Lalu pesanannya dari 169, ini jadi 552. Dari konversinya 1,89 jadi 4,49. Jadi bagus banget ya kenaikannya.
Ini benar-benar gue pantau terus, gue benar-benar gue perhatiin, dan beberapa hal yang benar-benar gue push banget sebelum ada event 22. Kemudian juga ada beberapa hal seperti iklan dan sebagainya yang gue benar-benar gue boosting juga teman-teman. So jadi di sini bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Memang hasilnya itu tidak sebagus saat event 12-12 kemarin. Kenapa? Karena untuk toko konsultan yang ini, yang gue handle ini, itu produk hero-nya udah banyak yang habis. Jadi banyak banget produk-produk baru di sini nih untuk toko ini. Ini banyak new produk, lalu juga beberapa produk hero-nya yang ready stock juga banyak yang kosong juga variannya. Bahkan banyak banget yang habis untuk barang-barang produk hero-nya. Tapi masih ada, tapi nggak sebanyak itu. Kayak let's say produk hero-nya ada sekitar, contoh doang ya teman-teman ya, misalnya ada 30-an. Saat ini produk hero-nya cuma yang ready paling ada 10-an doang. Tapi at least masih oke lah untuk nge-boosting. Jadi di sini kenaikannya cuma di angka 70, tapi masih oke sih. Karena di sini jujur gue memperhatikannya hanya di pesanan dan juga tingkat konversi. Kalau soal omset ya tergantung nilai dari barang sih. Jadi gue perhatiannya ke pesanan dan tingkat konversi aja. Nah kalau misalnya gue perjelas ya satu persatu. Kalau misalnya tadi gue ngomongin hero, tujuannya adalah supaya produknya itu makin kencang. Jadi udah hero, ini bikin tambah kencang lagi. Sometimes kita merasa kalau produk hero udah kita cuekin aja. Ya nggak juga teman-teman, karena produk hero ini juga ada levelnya. Sekencang apa produk hero lu? Kalau misalnya biasanya untuk produk-produk lu ini mendapatkan orderan 1-2, tapi kalau produk hero bisa dapat 20-30, ya kita bikin kencang lagi. Misalnya jadi produk hero jadi 50 orderan. Dari 50 kita naikin lagi nih jadi 70-80. Dari 70-80 kita naikin jadi 100, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk produk hero juga ada step by step. Jadi dibilang hero ini preferensi ya. Kalian tuh maksudnya hero-nya tuh berapa orderan dalam satu hari. Intinya produk hero ini supaya bisa bawa omset ya, bawa omset ketika lagi event. Lalu yang kedua ada produk rising. Produk rising ini bisa dibilang produk-produk yang berpotensial ya menjadi produk hero. Jadi di sini tujuan gue push di event 22 kemarin supaya produk tersebut bisa jadi produk hero. Karena namanya produk hero, sometimes kan kita merasa tiba-tiba ini udah nggak ada stoknya lagi, terus udah nggak diproduksi, atau mungkin udah keganti, produk hero-nya udah mulai menurun. Nah, kita butuh nih produk rising untuk menjadi potensial produk hero selanjutnya. Nah, jadi di sini gue pengen produk rising ini menjadi next produk hero. Ya, sorry ya, tulisannya agak jelek, soalnya gue pakai mouse teman-teman, bukan pakai pulpen. Lalu yang ketiga, new product yang akan berpotensi menjadi produk rising. Jadi untuk new product atau produk baru, gue boosting supaya jadi rising. Lalu produk yang lagi rising, gue boosting supaya jadi hero. Yang udah hero, kita bikin tambah kenceng. Oke, tambah kenceng. Dan bisa bawa omset. Dan pesanan juga ya teman-teman. Dan gak cuma itu teman-teman. Kalau ngomongin soal kita nge-push dan sebagainya lah ya. Kenapa sih kalau diperhatiin tadi iklannya 1,9 juta, lalu bawa omsetnya di dashboard iklan tadi berapa ya? 13 juta apa 14 juta gitu. Nah itu rugi apa enggak? Jawabannya adalah nggak rugi ya teman-teman ya, karena gue juga tahu marginnya berapa, itu nggak rugi. Cuman kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan dashboard ya, dari bisnis saya itu kan dapat omset 70 juta. Jadi bener-bener jauh dari kata rugi, masih sangat-sangat profit. Cuman kalau kita perhatiin kenapa sih kok lu nge-boosting sampai di angka 2 juta? Nah itu tujuannya adalah untuk ini teman-teman. Jadi berdampak ke penjualan di hari berikutnya. Di hari berikutnya, di bulan berikutnya, di minggu berikutnya. Intinya produk-produk yang kita boosting ini, dari ketiga ini, dari New, Rising, dan Hero, ini akan berdampak untuk next day-nya teman-teman. Next day-nya, next week-nya, next month-nya, dan sebagainya. Jadi memang tujuannya untuk itu. Karena kita akan mendapatkan penjualan, kita akan mendapatkan penilaian. Udah otomatis akan jauh lebih meningkat secara traffic-nya. Akan jauh lebih mudah untuk dapetin penjualan, dan akan jauh lebih mudah ketika kita ngelakuin iklan untuk produk tersebut. Jadi tujuannya untuk itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian bertanya kok apakah harus iklannya 2 juta, ya nggak juga, tergantung teman-teman. Kalian tuh capability-nya di angka berapa. Kalau misalnya ternyata capability kalian di angka 20 juta dalam sehari, ya why not? 30 juta dalam sehari, why not? Tapi kalau misalnya capability kalian cuma gue cuma kuat di angka 500 ribu, biasanya cuma di 100 ribu, 200 ribu, ya udah it's okay. Cuman ya kita lihat lagi. Nah lu nggak bisa juga nih sebagai seller kayak merasa kalau gue naikin 2 kali lipat budget iklan, otomatis ya penjualannya juga harus 2 kali lipat. Itu nggak bisa begitu ya. Konsepnya nggak bisa begitu. Jadi mindsetnya harus diganti. Kalau misalnya kita iklan, tujuannya apa dulu? Nggak selalu ngomongin soal harus kenaikan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak bisa begitu. Namanya kita jualan di online, bisnis digital, selalu ada objektifnya.
ada target yang mau kita jalanin. Omset kita perlu, penjualan kita perlu, tapi untuk masuk ke tahap omset dan penjualan yang bagus, ada anak-anaknya dulu nih yang harus kita pikirkan. Nah, yaitu ya ini teman-teman. Jadi bisa dibilang sebelum event 22 ya, tadi gue sempat jelasin before. Jadi sebelum event 22 itu gue bener-bener nge-push banget produknya, dari yang new product, rising, dan hero. Lalu gue setup nih dari promotionnya, lalu dari campaign-nya untuk di event. Untuk event 22. Makanya gue bisa bilang teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa bakal ada campaign nanti, nggak bisa tuh dadakan H-1 atau mungkin hari H baru lu boosting, itu nggak bisa. Bener-bener harus di setup dulu nih, kayak misalnya 1 atau 2 bulan sebelumnya. Kalau gua ya teman-teman ya. Lalu di saat event itu berlangsung, ya kita bisa nih scale up. Tapi sebelum event 22 ya before-nya kita juga ada ads teman-teman. Nah di saat event 22 ya kita tinggal scale up aja di sini. Lalu setelah itu kita pantau deh. Pantau gimana hasilnya. Kita pantau nih 1 bulan kemarin itu hasilnya gimana. Lalu campaign-campaignnya gimana, promotionnya gimana, lalu di bulan depannya gimana. So, ketika di event 22, ya bisa ke boosting. Jadi produk lu bisa naik, teman-teman. Bisa ke boosting secara produk dan toko. Oke? Nah, ngomongin soal mindset dan psikologi, teman-teman. Jadi intinya sih mindset lu dan psikologi lu harus bener-bener bagus banget nih. Jadi tenang, jangan panik, jangan nafsu, jangan terlalu berekspektasi, dan lakukan yang terbaik. Maksudnya gimana? Jadi tenang, ketika lu jualan online tuh harus tenang. Jadi jangan panik, jangan panikan, apalagi lu kayak merasa, aduh, ini harus buru-buru di scale up nih, aduh, ini harus buru-buru diiklanin nih, ini produk ini harus benar-benar langsung dijual nih. Itu nggak bisa begitu ya. Jadi tenang, calm teman-teman, calm. Terus jangan nafsu. Jangan nafsu dalam artian ketika lu iklanin produk, jangan langsung nih, gue punya budget 1 juta. Oke, gue langsung iklanin 1 juta. Jangan. Pelan-pelan aja, relax teman-teman. Bisa main di 200.000 dulu, 300.000 dulu, atau mungkin budget per produk misalnya biasanya tuh di 10.000 sampai 15.000. Jangan langsung kalian tiba-tiba naikin jadi 100.000. Kalem teman-teman. Dilihat juga nih seberapa besar sih kayak trafficnya, kliknya, dan sebagainya. Jadi kalem aja dulu. Jangan terlalu nafsu. Lalu misalnya tadi ya, kalau misalnya teman-teman di sini, kalau misalnya budget per produk itu 10 sampai 15.000, kalian bisa jadiin 15k dulu. Misalnya kita lihat dulu nih trafficnya gimana. Baru kita scale up. Scale up berapa? Terserah ya. Misalnya scale up-nya 25k. Ini bebas ya teman-teman ya, tergantung kalian. Lalu scale up lagi nih kalau udah habis 50k. Sambil dipantau seberapa bagus. Kalau misalnya nggak bener-bener bagus, ya udah stop di angka sini atau stop di angka sini. Tapi kalau masih bagus, scale up lagi 75k misalnya. Jadi jangan bener-bener kayak langsung dari 15k langsung ke 75k. Ini jangan ya, oke? Jangan. Lalu jangan terlalu berekspektasi. Maksudnya gimana? Jangan mentang-mentang bakal ada event besar, event 22, kalian tuh berharap kayak, oke, ini karena lagi event, gue harus naikin omset gue 2 kali lipat. Itu nggak bisa begitu. Oke, dengan adanya event 22 ini, gue berharap orderan gue bisa naik 10 kali lipat. Terus iklan gue bisa berjalan dengan baik. Terus gue bisa mengeluarkan produk-produk hero gue. Bisa membuat produk hero gue makin kencang. Bisa membuat produk yang baru diupload bisa laku terjual. Jadi, jangan terlalu berekspektasi. Tapi lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam artian tadi. Sebelum campaign kalian set up dulu, kalian pikirkan dulu marketing plan-nya gimana. Lalu ketika kita mau set up budget iklan juga kita pikirkan. Lalu jangan terburu-buru. Jadi jangan terlalu berekspektasi, tapi lakukan yang terbaik. Gue sih lebih suka seperti itu ya teman-teman ya. Jadi do the best, lalu jangan terlalu berekspektasi. Karena kalau misalnya kita lakukan yang terbaik, pasti nanti akan ada hasilnya. Daripada kita mikirin yang bagus-bagus terus, berekspektasi, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, atau kita kurang maksimal, ya otomatis ekspektasi kita jadi ketinggian, tapi hasilnya nol. Kita jadi kecewa, kita jadi marah gitu, jadi kita jadi emosi dan sebagainya. Jadi jangan, tapi lakukan yang terbaik. Makanya di sini gue bilang mindset and psikologi lo tuh harus bagus teman-teman, harus bener. So guys, gitu aja untuk evaluasi event 22 kemarin. Semoga ini bisa jadi insight baru buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe Priogadi, jangan lupa untuk like juga, jangan lupa untuk share juga. Boleh share ke Instagram kalian, atau mungkin ke YouTube kalian juga, atau mungkin ke Facebook dan sebagainya. Bebas kalian mau share video-video gue, tapi jangan lupa untuk kredit ya teman-teman ya, kredit Trio Gandhi, atau mungkin kalian mau nge-tag gue juga boleh banget.
So teman-teman gitu aja, semoga membantu. Dan kalian boleh cerita gimana event 22 kalian di kemarin. Silahkan tulis di kolom komentar, walaupun udah lewat ya teman-teman, sekarang udah tanggal 13, tapi it's okay. Gue juga masih pengen ngobrol sama kalian, dan selalu ingin ngobrol sama kalian, dan gue juga pengen tahu hasil kalian di saat event 22 kemarin gimana. Anyway, ini toko konsultan gue ya. Dan yang mau nanya-nanya soal konsultan atau kelas offline gue, itu bisa ke nomor ini. Nomor itu teman-teman ya. Atau mungkin nanti di ending video juga akan ada nomor teleponnya tuh. Itu bisa dilihat aja. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.